Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors. Plus, tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi?
Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri, memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri, memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Seorang laki-laki ingin bergabung dengan klub olahraga dan sedang meminta informasi tentang kebijakan-kebijakannya. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Pertama, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang pilihan keanggotaan yang berbeda dalam klub kami, seperti yang telah digambarkan di brosur ini. Anggota tetap dapat menggunakan ruang olahraga dan kolam renang pada setiap saat dan hari dalam seminggu. Tapi kami juga menawarkan keanggotaan pagi hari, di mana orang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas di pagi hari saja, dan keanggotaan malam hari untuk orang yang hanya ingin datang di malam hari. Apakah jam buka bagi anggota pagi hari? Anggota pagi hari dapat menggunakan fasilitas mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Dan untuk anggota malam hari dapat menggunakannya mulai dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Oh begitu. Jadi anggota pagi hari bisa mampir untuk menggunakan fasilitas dalam perjalanannya ke tempat kerja. Tepat sekali. Tipe keanggotaan pagi hari merupakan tipe yang populer di kalangan orang-orang yang bekerja jam 9 sampai 5. Dan kami juga menawarkan keanggotaan khusus hanya untuk ruang olahraga atau hanya untuk kolam renang. Bila Anda hanya ingin menggunakan salah satunya saja. Saya ingin menggunakan keduanya,
ruang olahraga dan kolam renang. Sepertinya saya akan menggunakan ruang olahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja pada hari-hari biasa dan menggunakan kolam renang di akhir pekan. Apakah Anda memiliki keanggotaan yang meliputi pagi hari di hari biasa, tetapi sepanjang hari di akhir pekan? Kami minta maaf, tapi kami tidak menawarkan keanggotaan seperti itu, Pak. Oke, sepertinya saya tidak bisa bangun sepagi itu di akhir pekan. Jadi, saya akan memutuskan untuk mengambil pilihan keanggotaan ini. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Seorang laki-laki ingin bergabung dengan klub olahraga dan sedang meminta informasi tentang kebijakan-kebijakannya. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Pertama, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang pilihan keanggotaan yang berbeda dalam klub kami, seperti yang telah digambarkan di brosur ini. Anggota tetap dapat menggunakan ruang olahraga dan kolam renang pada setiap saat dan hari dalam seminggu. Tapi kami juga menawarkan keanggotaan pagi hari, di mana orang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas di pagi hari saja, dan keanggotaan malam hari untuk orang yang hanya ingin datang di malam hari. Apakah jam buka bagi anggota pagi hari? Anggota pagi hari dapat menggunakan fasilitas mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Dan untuk anggota malam hari dapat menggunakannya mulai dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Oh, begitu. Jadi, anggota pagi hari bisa mampir untuk menggunakan fasilitas dalam perjalanannya ke tempat kerja. Tepat sekali. Tipe keanggotaan pagi hari merupakan tipe yang populer di kalangan orang-orang yang bekerja jam 9 sampai 5. Dan kami juga menawarkan keanggotaan khusus hanya untuk ruang olahraga atau hanya untuk kolam renang. Bila Anda hanya ingin menggunakan salah satunya saja. Saya ingin menggunakan keduanya, ruang olahraga dan kolam renang. Sepertinya saya akan menggunakan ruang olahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja pada hari-hari biasa dan menggunakan kolam renang di akhir pekan. Apakah Anda memiliki keanggotaan yang meliputi pagi hari di hari biasa, tetapi sepanjang hari di akhir pekan? Kami minta maaf, tapi kami tidak menawarkan keanggotaan seperti itu, Pak. Oke, sepertinya saya tidak bisa bangun sepagi itu di akhir pekan. Jadi, saya akan memutuskan untuk mengambil pilihan keanggotaan ini. Seorang wanita sedang berbicara dengan seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan percetakan outsourcing tentang sebuah brosur untuk sebuah produk yang baru. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Kami telah memutuskan untuk meluncurkan produk baru pada tanggal 15 Oktober, dan kami ingin menawarkan kontrak untuk pembuatan brosurnya. Terima kasih banyak. Kami pastinya sangat senang dalam membantu Anda dalam proyek ini. Jadi, bisakah Anda memberitahukan kami sedikit tentang jadwalnya? Kapan Anda akan memerlukan semuanya? Nah, bila diperhitungkan dari waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, kami ingin brosur-brosur tersebut berada di tahap percetakan pada akhir September. Jadi, apakah Anda bisa memperlihatkan kami rancangan desain pertamanya pada pertengahan bulan Agustus? Ya, kami akan memberikan 3 pilihan desain untuk rancangan awal. Kemudian Anda harus memilih salah satu yang paling cocok dengan konsep Anda. Lalu, kami akan membuat desain akhir berdasarkan pilihan Anda. Jadi, akan sangat membantu bila Anda bisa memberikan kami 2 minggu lagi dalam mempersiapkan tahap ini. Oke. Mungkin 1 bulan akan cukup untuk memilih salah satu desain yang telah Anda buat.
dan memutuskan desain akhirnya. Baiklah, kami akan mengandalkan Anda. Anda berada di tangan yang baik. Tim desain kami adalah yang terbaik. Terima kasih banyak. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Seorang wanita sedang berbicara dengan seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan percetakan outsourcing tentang sebuah brosur untuk sebuah produk yang baru. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Kami telah memutuskan untuk meluncurkan produk baru pada tanggal 15 Oktober, dan kami ingin menawarkan kontrak untuk pembuatan brosurnya. Terima kasih banyak. Kami pastinya sangat senang dalam membantu Anda dalam proyek ini. Jadi, bisakah Anda memberitahukan kami sedikit tentang jadwalnya? Kapan Anda akan memerlukan semuanya? Nah, bila diperhitungkan dari waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, kami ingin brosur-brosur tersebut berada di tahap percetakan pada akhir September. Jadi, apakah Anda bisa memperlihatkan kami rancangan desain pertamanya pada pertengahan bulan Agustus? Ya, kami akan memberikan 3 pilihan desain untuk rancangan awal. Kemudian Anda harus memilih salah satu yang paling cocok dengan konsep Anda. Lalu, kami akan membuat desain akhir berdasarkan pilihan Anda. Jadi, akan sangat membantu bila Anda bisa memberikan kami 2 minggu lagi dalam mempersiapkan tahap ini. Oke. Mungkin 1 bulan akan cukup untuk memilih salah satu desain yang telah Anda buat dan memutuskan desain akhirnya. Baiklah, kami akan mengandalkan Anda. Anda berada di tangan yang baik. Tim desain kami adalah yang terbaik. Terima kasih banyak. Want to speak real Indonesian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at indonesianpod101.com. Hello everyone, I'm Blanca and you're watching Top Words. Today, we are going to learn top 25 Indonesian phrases. Are you ready? Halo. Halo. Hello. Okay, first one. Halo. Hello. We are saying this if we meet someone for the first time. Hello. Hello. Or you can say this on the telephone. Hello. Can I speak to... Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. This is morning. Very, very good morning. Okay, the third one. Selamat sore. Selamat sore. Good afternoon. Selamat sore. Good afternoon. Selamat sore. Good afternoon. Selamat malam. Selamat malam. Good night. Selamat malam. Can you guess what it is? Yes, good night. Yeah, afternoon, good night. Selamat malam. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? What's your name? Siapa nama kamu? What's your name? Siapa nama kamu? What's your name? Saya Blanca. Saya Blanca. I'm Blanca. To answer the previous question, I would say, saya Blanca. My name is Blanca, or I'm Blanca. Saya Blanca. Siapa nama kamu? What's your name?
Saya Mika. I'm Mika. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Or you can say, senang bertemu dengan kamu. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Did you get it? Apa kabar? Apa kabar? How are you? This is like universal. Apa kabar? How are you? Apa kabar? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? I'm fine, thanks. And you? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? I'm fine, thanks. And you? Saya baik, terima kasih. Dan kamu? Mohon. Mohon. Please. Mohon. Please. Mohon. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Did you get it? Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. You're welcome. Okay, this next one is the answer to the previous phrase. Sama-sama. You're welcome. Sama-sama. You're welcome. So if people say terima kasih, you can say sama-sama. Iya. Iya. Yes. Iya means yes. Iya. So you can answer this if you're agreeing with something or you want to say yes. Or just yeah. Iya. Or yeah. Yes. Tidak. Tidak. No. If you want to say you disagree or you don't like something, you don't want something, you can say tidak. No. Tidak. No. This is the very formal way to say no, but usually we say enggak. But that's like a casual, very casual and informal way of saying no. Tidak. Enggak. Baik. Baik. Okay. Baik. Okay. Baik. Okay. This word means good, but it can be used if you say okay. It's also okay to use okay in Indonesia because they also understand okay. But in a formal way, you say baik. Permisi. Permisi. Excuse me. Permisi. Excuse me. Permisi. So you can use this if you are visiting someone's house and you're knocking at the door and knock knock. Permisi. There's no one answering. Just keep saying permisi. Permisi until they came out. Saya minta maaf. Saya minta maaf. I'm sorry. Saya minta maaf. I'm sorry. Saya minta maaf.
I'm sorry. Saya minta maaf. I'm sorry. Saya minta maaf. I'm sorry. What did I do wrong? I don't know, but just say you're sorry. It works every place, every situation. Saya minta maaf. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? What time is it? Jam berapa sekarang? Can you guess what it means? Yeah, what time is it? Jam berapa sekarang? What time is it? I don't know. I don't have any watch. Di mana letak kamar kecil? Di mana letak kamar kecil? Where is the restroom? Di mana letak kamar kecil? I have to go. Di mana letak kamar kecil? Where is the restroom? Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Toot. The line you're calling is busy. Mohon tunggu sebentar. Wait a moment. Mohon tunggu sebentar. It's always busy. Berapa harganya? Berapa harganya? How much is this? Berapa harganya? How much is this? You can use this if you are shopping in a small shop. Mbak, berapa harganya? And you can even bargain for it if they let you. Just try. Mbak, berapa? Miss, how much? Tolong. Tolong. Help. Tolong. Help. Tolong. Help. Help please. Mohon tolong saya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. See you later. Sampai jumpa lagi. See you later. Sampai jumpa lagi. You can use this in the end of your meeting. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Goodbye. Selamat tinggal. This usually ends not very well because it means like you're not going to see each other again. Selamat tinggal. Goodbye. I don't like this. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu. I don't know. So, yeah, if you were asked by someone about something and you definitely don't know, you should say this. Saya tidak tahu. I don't know. What's your hobby? Saya tidak tahu. I don't know. What do you know? Okay guys, so that's the end of today's lesson. Let me know which is your favorite phrase of the day, or if you have any question, don't hesitate to write in the comment below. If you like this video, please like this video and subscribe, and don't forget to check our website indonesianpod101.com to check other Indonesian lessons.
Okay then, sampai jumpa lagi. Goodbye. Seorang wanita sedang menggunakan telepon untuk memesan tiket untuk menonton sebuah pertunjukan. Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Halo, ini Teater Blackfriars. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan 2 tiket untuk Raja Hutan untuk jam 5:30 sore ini. Apakah masih ada bangku kosong? Ada beberapa kursi yang masih tersedia, tetapi maaf, kami tidak memiliki 2 kursi yang letaknya bersebelahan. Bila Anda tidak keberatan, kami bisa menawarkan 2 kursi yang terpisah. Oke, kami tidak keberatan. Apakah Anda ada permintaan khusus? Apakah Anda memiliki kursi di dekat lorong? Iya, kami memiliki kursi lorong di sebelah kiri dari bagian tengah. Dan di sebelah kanan dari sana setelah 3 kursi, kami memiliki kursi kosong yang lain. Ke samping. Baiklah, tolong pesankan kursi dekat lorong itu. Tentu saja. Bagaimana dengan yang satu lagi? Apakah Anda memiliki kursi yang berada di dekat tengah? Satu-satunya kursi tengah yang masih tersedia terletak dari deretan pertama sampai deretan ketiga. Saya tidak terlalu mau berada sedekat itu. Jadi, bagaimana ya? Ruangan ini lumayan kecil, dan menurut saya Anda tetap dapat menikmati pertunjukannya meskipun dari bagian pinggir deretan. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan ambil tempat duduk yang Anda sebut itu di bagian sebelah kiri. Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Seorang wanita sedang menggunakan telepon untuk memesan tiket untuk menonton sebuah pertunjukan. Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Halo, ini Teater Blackfriars. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan 2 tiket untuk Raja Hutan untuk jam 5:30 sore ini. Apakah masih ada bangku kosong? Ada beberapa kursi yang masih tersedia, tetapi maaf, kami tidak memiliki 2 kursi yang letaknya bersebelahan. Bila Anda tidak keberatan, kami bisa menawarkan 2 kursi yang terpisah. Oke, kami tidak keberatan. Apakah Anda ada permintaan khusus? Apakah Anda memiliki kursi di dekat lorong? Iya, kami memiliki kursi lorong di sebelah kiri dari bagian tengah. Dan di sebelah kanan dari sana setelah 3 kursi, kami memiliki kursi kosong yang lain. Ke samping. Baiklah, tolong pesankan kursi dekat lorong itu. Tentu saja. Bagaimana dengan yang satu lagi? Apakah Anda memiliki kursi yang berada di dekat tengah? Satu-satunya kursi tengah yang masih tersedia terletak dari deretan pertama sampai deretan ketiga. Saya tidak terlalu mau berada sedekat itu. Jadi, bagaimana ya? Ruangan ini lumayan kecil, dan menurut saya Anda tetap dapat menikmati pertunjukannya meskipun dari bagian pinggir deretan. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan ambil tempat duduk yang Anda sebut itu di bagian sebelah kiri. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.